sebaiknya kalian subscribe dan aktifkan loncengnya ya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat jumpa kembali di dalam channel kami. Pada kesempatan ini saya mengetengahkan kepada kita sebuah renungan yang berjudul IP Man. Kita melihat di dalam Alkitab pencobaan-pencobaan yang dialami oleh Tuhan Yesus ditulis dalam dua kitab Injil. Yaitu pertama adalah di dalam kitab Lukas yang ditulis dalam Lukas 4 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Kita melihat di sana urutan-urutan tentang pencobaan Yesus. Yang pertama disuruh untuk mengubah batu menjadi roti. Yang kedua ditawarkan kerajaan duniawi. Dan yang ketiga iblis mencobai Allah untuk sebuah perlindungan. Namun pada Matius pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan 11. Di sana kita melihat pencobaan yang dialami oleh Tuhan Yesus dalam urutan seperti ini. Pertama adalah disuruh untuk mengubah batu menjadi roti. Yang kedua adalah iblis mencobai Allah untuk sebuah perlindungan. Dan yang ketiga adalah ditawarkan kerajaan duniawi. Injil Lukas dan Injil Matius sama-sama menempatkan pencobaan disuruh untuk mengubah batu menjadi roti sebagai pencobaan pertama yang Yesus alami. Kondisi-kondisi ini harus kita pahami. Pertama, Yesus berada di padang gurun sendirian. Dan yang kedua adalah Yesus berpuasa selama 40 hari. Alkitab mengatakan di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu apa yang salah bagi seorang manusia yang lapar untuk makan? Rasa lapar bukanlah sebuah nafsu yang mendatangkan dosa, apalagi untuk alasan yang jelas. Yesus sudah 40 hari tidak makan sama sekali. Iblis mengetahui saat itu tubuh Yesus sudah lemah dan Yesus merasa lapar. Tetapi iblis tidak berusaha menawarkan makanan kepada Yesus. Atau iblis menggunakan kuasanya untuk mengubah batu tersebut menjadi roti dan menawarkan roti tersebut kepada Yesus. Tetapi iblis mencoba Yesus dengan cara menyuruhnya untuk mengubah batu tersebut menjadi roti. Nah, apa arti dari pencobaan ini? Sebuah desakan atau keinginan kuat untuk memiliki atau melakukan sesuatu, terutama sesuatu yang jahat, salah atau tidak bijaksana. Iblis mengetahui bahwa Yesus adalah anak Allah. Dan iblis ingin mencoba Yesus agar Yesus melakukan sesuatu. Iblis mengetahui bahwa tidak ada yang sulit bagi Yesus. Tentu dengan mudah Yesus bisa mengubah batu tersebut menjadi roti untuk memuaskan rasa lapar Yesus. Bagian pertama dari serangan iblis kepada Yesus adalah menyerang sisi kemanusiaan, kedagingan Yesus. Pencobaan pertama berurusan dengan kemanusiaan. Coba kita periksa hal ini di dalam kehidupan kita. Apakah kita mempunyai tendensi melayani Allah atau melayani diri sendiri? Bagian pertama dari pencobaan iblis kepada Yesus adalah berurusan dengan masalah kedagingan Yesus. Perhatikan kata-kata iblis kepada Yesus di dalam Lukas pasal 4 ayat 3. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Perhatikan di sini, iblis tidak menyuruh Yesus berdoa agar batu menjadi roti. Iblis menyuruh Yesus untuk memberi perintah agar batu menjadi roti. Cara kita melihat pencobaan Yesus adalah begini. Iblis berusaha memprovokasi Yesus agar segera mengakui bahwa Yesus adalah Allah. Yesus menggunakan kuasanya sebagai Allah. Pola pencobaan ini selalu terulang di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Kita begitu tergoda untuk melayani diri kita ketimbang melayani Allah.
Kita begitu tergoda untuk memberi kemuliaan kepada diri kita sendiri ketimbang memberi kemuliaan kepada Allah. Kita tergoda untuk menampilkan diri kita sebagai raksasa rohani yang hebat ketimbang mengatakan bahwa kita itu kecil dan tidak ada apa-apanya. Bukankah firman Tuhan yang berkata, biarlah dia yang semakin besar, aku yang semakin kecil. Banyak sekali orang percaya yang mengira tanda-tanda ini milik mereka. Mari kita lihat dalam Markus pasal 16 ayat 17 sampai dengan 18. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Saya sering membaca teks lain di dalam iklan-iklan kebangunan rohani. Sering kita melihat begini, hadirilah kebaktian kebangunan rohani oleh hamba Tuhan bla 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 bla. Spesialis penyembuhan ilahi, buta melihat, lumpuh berjalan, yang berbeban berat dilepaskan, yang dirasuk setan disembuhkan. Lalu pertanyaannya, di mana para spesialis penyembuhan itu ketika virus COVID-19 ini? Tiba-tiba mujizat terjadi. Para spesialis penyembuhan itu hilang. Apakah mungkinkah mereka sudah diangkat Tuhan duluan rapture? Belum ada kesaksian mujizat orang yang sudah sekarat kena virus corona didoakan lalu sembuh. Ini bagaikan film-film kungfu yang saya tonton. Saya terpesona sekali dengan kungfu atau bela diri aliran Wing Chun. Di film-film master kungfu Wing Chun bisa mengalahkan ratusan orang hanya dengan tangan kosong. Sehingga bela diri ini menjadi populer sekali. Diajarkan di mana-mana. Film kungfu yang sangat populer adalah IP Man. Bahkan sudah dibuatkan sequel sampai IP Man 3 dengan bintang film Donnie Yen. Lalu tiba-tiba dunia geger. Seorang yang bernama Su Xiaodong atau yang lebih terkenal nama Mak Dong. Seorang ahli mix martial artist menantang master-master kungfu di Cina dan mengatakan bela diri tradisional kungfu Cina itu cuma sebuah scam atau tipuan mencari uang. Master-master kungfu tradisional Cina menjadi marah besar. Diadakan pertandingan resmi antara Master Wing Chun dan Su Xiaodong. Hasilnya apa? Hanya dalam hitungan detik, Su Xiaodong memukul KO Master Wing Chun. Ternyata jagoan-jagoan kungfu yang sering ditonjolkan di film keok. Saya juga dulu berpikir Wing Chun itu hebat. Tetapi setelah menonton rekaman pertandingan itu, pikiran saya berubah. Su Xiaodong memukul kalah semua master kungfu Cina. Videonya bertebaran di YouTube. Su Xiaodong memukul kalah semua master kungfu itu hanya dalam hitungan detik. Itu pun paling lama 2 ronde. Dunia hayal memang indah. Tetapi ketika berada di dunia nyata, semua menjadi berubah. Markus pasal 16 ayat 17 sampai 18 sudah pernah saya bahas. Tanda-tanda yang ditulis di situ bukanlah tanda untuk orang percaya. Tanda-tanda yang ditulis itu adalah tanda-tanda yang menyertai pemberitaan Injil pada rasul. Dan membuktikan bahwa berita yang mereka bawa itu otentik. Orang percaya tidak ditandai dengan hal ini. Mengusir setan demi nama Yesus, berbicara dalam bahasa baru atau glosai. Memegang ular berbisa tidak celaka, minum racun mau tidak mati, meletakkan tangan orang sakit dan orang sakit sembuh. Untuk menjadi orang percaya kepada Yesus, engkau tidak membutuhkan tanda-tanda itu lagi. Bukan itu fadilitas orang percaya. Orang percaya juga bisa mati bila kena COVID-19. Orang percaya juga bisa mati bila kena kanker.
Orang percaya juga bisa mati bila digigit ular berbisa. Orang percaya bisa mati bila diracun atau terkena racun. Banyak orang percaya yang mati di dalam perang. Jangan berpikir orang percaya yang terkena COVID-19 karena hidup mereka terkutuk, atau orang-orang yang terjangkit virus corona karena orang-orang tersebut terkena hukuman Tuhan atau tidak dilindungi Tuhan. Ingatlah, Yesus dicobai iblis agar Yesus tergoda untuk menggunakan kuasanya. Iblis ingin membuat Yesus melayani dirinya sendiri ketimbang melayani tujuan Bapa di dalam hidupnya saat dia berada di bumi ini. Cara melawan pencobaan iblis cuma satu, yaitu melawan dengan firman Tuhan yang tertulis. Engkau harus mengenal wahyu tertulis Allah, yaitu Alkitab. Itulah salah-satunya cara untuk melawan godaan iblis. Lukas pasal 4 ayat 4. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Saudaraku, dalam mengiring Tuhan, kita tidak boleh mencobai Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Maranatha.